Di sini terdapat File, Edit, Sketch, Tools, dan Help. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fitur-fitur tadi, akan kita bahas di video pengenalan fitur-fitur Arduino IDE. Pada toolbar Arduino IDE kita bisa lihat terdapat File, Edit, Sketch, Tools, dan Help. Dari masing-masing ini memiliki berbagai macam fitur tentunya ya. Misalnya File, terdapat New, Open, dan ini umum, terdapat pada aplikasi lainnya juga. Dan yang unik di sini terdapat example gitu ya. Example ini adalah contoh program yang telah disajikan dan telah ditawarkan oleh Arduino untuk kita sebagai pengguna, sehingga kita bisa dengan mudah memahami bagaimana mekanisme kerja dari Arduino itu sendiri. Gitu. Misalnya kita coba contoh buka basic dan kita coba buka contoh program Blink. Nah, ini merupakan program sudah utuh ya, sudah utuh selesai dibuat oleh Arduino-nya itu sendiri, dan kita tinggal bisa upload file ini sehingga nanti kita bisa jalankan. Blink ini adalah program yang digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu ataupun LED secara bergantian. Gitu. Dan selain digunakan untuk mempermudah kita, example ini yang tadi ya, ini juga digunakan untuk agar kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Misalnya tadi kayak lampu kita bisa kembangkan lebih lanjut. Misalnya kita ingin menyalakan lampu banyak gitu ya, kita bisa pakai contoh program ini. Kita kembangkan lebih lanjut gitu. Lalu di sini juga terdapat preference. Di sini preference berguna untuk mengatur tampilan dari jendela Arduino IDE itu. Misalnya kita klik display line number, kita centang, kita oke. Maka di sini akan muncul baris nomornya gitu. Lalu misalnya kita centang lagi yang lain. Enable code folding. Oke. Maka di sini teman-teman bisa melakukan minimize dan maximize dari program ini. Ini adalah serangkaian program ya, kita akan bahas nanti. Jangan dipikirkan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas. Yang pasti teman-teman di sini bisa meminimize dan memaximize sub program ini, gitu. Dan ini silakan diatur berdasarkan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini nggak butuh, silakan tidak centang gitu ya. Oke. Lalu ke edit juga umum. Di sini kita ada fitur go to line, kita bisa menuju ke baris berapa gitu ya. Misalnya saya klik di sini, saya ingin ke baris kedua. Oke. Nah, maka kursor akan bergerak menuju pada baris kedua gitu. Lalu di sini ada comment uncomment. Jadi contohnya nih, saya buat integer, ini saya nulis sketch program ya. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing dulu, ini contoh saja. Integer nilai sama dengan 9, integer hasil sama dengan 10. Ini adalah sketch program. Namun kalau misalnya saya pilih tadi comment di situ, nah maka sketch yang tadi setelah saya tuliskan dia tidak akan berlaku. Ini dianggap sebagai komentar dengan ditandai ada 2 garis miring ini. Ini juga ada 2 garis miring, artinya ini adalah sebagai komentar. Dan ini tidak akan dieksekusi gitu. Namun kalau misalnya kita tadi kita uncomment, maka ini akan dieksekusi dan ini akan dijalankan. Itu bedanya ya, comment uncomment. Di sini kita juga bisa melakukan indentasi ya. Kalau misalnya kita pilih ini, maka dia akan bergeser nih. Kita perhatikan nih, dia sejajar sama ini, sama void. Kalau kita lakukan indentasi, maka dia akan sejajar dengan garis miring 2 ini. Tadi awalnya di sini, maka dia bergeser ke sini. Ini digunakan biasanya untuk merapikan coding kita agar lebih rapih dan enak untuk dibaca. Di sini kita bisa tingkatkan ukuran fontnya dan turunkan. Lalu kita masuk ke sketch. Di sini terdapat fitur verify ataupun compile. Fitur ini digunakan untuk memverifikasi apakah coding atau sketch yang telah kita buat ini sudah benar atau tidak gitu ya. Sehingga kalau misalnya
terdapat kesalahan, maka akan muncul informasi bahwasannya coding yang telah kita buat ini terdapat kesalahan. Intinya adalah memverifikasi dan mengecek apakah coding kita sudah benar atau belum. Tentunya didasarkan kepada sistematika ataupun penulisan coding dari Arduino itu. Gitu. Kita coba contoh, misalnya ini pasti benar karena tadi saya tulis sesuai dengan sistematika penulisan yang benar. Kita coba verify ataupun compile. Maka nanti akan selalu muncul ini window ini. Window ini akan muncul apabila kita belum menyimpannya. Namun tidak masalah kalau kita cancel, dia akan tetap memverifikasi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah save, dia tidak akan muncul lagi. Dan ini sedang proses compiling sketch ya. Di sini berisi informasi mengenai status dari yang sedang dilakukan oleh Arduino ini, gitu. Dan sudah dalam compiling ya, ternyata berhasil dan tidak terdapat error. Kalau misalnya saya tuliskan program asal-asalan nih, misalnya gini saya tulis asal-asalan, lalu saya klik tadi verify atau compile, maka mestinya dia akan terjadi error, gitu ya. Pasti di sini terjadi error. Jadi mekanismenya itu dia lakukan verifikasi dari awal sampai akhir gitu. Nah benar, di sini terjadi error, ditandai dengan ada warna orange. Dikatakan bahwasannya ini tidak terdeklarasi pada scope ini, gitu. Sehingga kita harus memperbaikinya. Kalau misal kita perbaiki, misalnya gini, lalu kita jadikan ini sebagai suatu variabel, misalnya 0, pasti ini berhasil. Kita cancel, kita tidak ingin menyimpannya. Proses compiling sketch, di sini adalah informasi statusnya. Kalau yang hitam ini juga berisi informasi, tapi di sini adalah informasi yang lebih detail. Gitu ya. Nah, di sini informasi done compiling sudah di-compile, dan di sini berisi informasi detailnya. Kalau dalam hal ini juga diberikan informasi mengenai memori yang telah digunakan dalam sketch ini. Gitu. Berhasil ya, karena kita sudah atur ini menjadi variabel atau sudah sesuai dengan sistematika penulisan coding dari Arduino itu. Lalu di sini ada upload. Bedanya verify dengan upload itu apa? Kita telah bahas di video sebelumnya. Upload itu digunakan untuk mengirimkan coding yang telah kita tuliskan di sini di Arduino kepada board Arduino yang kita gunakan. Sehingga tentunya kalau demikian, maka upload ini harus kita hubungkan antara yaitu adalah board Arduino kita dengan laptop. Harus dihubungkan dengan kabel sehingga bisa terjadi komunikasi di sana. Nah, kalau verifikasi atau verify atau compile, dia tidak perlu menghubungkan Arduino teman-teman dengan PC ataupun laptop teman-teman sekalian. Dan itulah mudahnya verify. Tapi dia tidak akan mengupload karena dia hanya mengecek di sini saja. Jadi misalnya kalau teman-teman lagi di luar, lagi di cafe dan seterusnya, misalnya teman-teman lupa atau males bawa Arduino, yaudah teman-teman lakukan ini saja, verify compile. Baru nanti kalau misalnya sudah di rumah, sudah di kantor atau di tempat kerja teman-teman, baru teman-teman upload gitu. Namun pada umumnya ketika teman-teman pilih upload ini, maka dia ada dua tahap. Yang pertama itu adalah memverifikasi terlebih dahulu apakah coding yang telah dibuat ini sudah benar. Kalau misalnya sudah benar, maka dia akan mengupload atau mengirimkan dan menyimpannya di Arduino teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya salah, dia akan muncul lagi di sini tanda error gitu. Jadi kita bisa kasih kesimpulan, upload ini juga melakukan proses verifikasi. Kita coba lakukan upload ya. Kita upload nih. Ini saya sudah menghubungkan Arduino saya. Ditandai dengan di sini paling bawah kanan ya. Di sini ada status, yaitu adalah board yang digunakan adalah Arduino Uno dan port yang digunakan adalah COM3. Dan sudah di-upload dan uploading ya. Dan ini berhasil. Kalau kita perhatikan kembali tadi, kita coba lagi upload. Jadi kalau misalnya di-upload terus tidak masalah. Tentunya program yang lama akan terhapus dan digantikan dengan program yang baru. Nah, di sini ada compiling sketch. Ketika kita upload, compiling sketch, uploading dan uploading. Jadi tahapan seperti itu. Jadi dia upload ini melakukan verifikasi dulu, baru proses upload, baru selesai, gitu ya. Itu bedanya verify dan upload. Upload using programmer digunakan untuk upload menggunakan programmer. Kemudian kita juga bisa mengkonversi ini sketch ini menjadi biner ya.
dengan fitur ini. Di sini kita juga bisa lihat foldernya di mana. Lalu yang pernah kita bahas di video sebelumnya, karena Arduino ini adalah open source, terutama softwarenya, maka kita diperkenankan untuk memasukkan library gitu ya. Library ini berguna untuk mempermudah kita dalam menggunakan aktuator ataupun sensor. Misalnya codingnya sangat panjang, tapi dengan adanya library ini akan mempermudah kita sehingga codingnya menjadi pendek. Untuk lebih lanjut nanti akan kita coba di video selanjutnya mengenai penggunaan library. Tools, di sini terdapat manage library. Ini kita bisa mengatur, dan di sini terdapat serial monitor. Kalau kita klik, tampilan akan demikian. Serial monitor digunakan untuk memonitor komunikasi serial yang terjadi antara laptop atau PC kita dengan board Arduino. Jadi nanti kita bisa monitor nih. Ini juga bisa kita gunakan untuk debugging atau mengecek atau mencari kesalahan dari program kita. Gitu. Nanti akan kita bahas ini di video selanjutnya. Lalu di sini ada serial plotter. Kalau serial monitor tadi biasanya berbentuk angka ataupun huruf. Kalau serial plotter nanti akan berbentuk grafik atau kurva gitu. Lalu di sini board. Jangan lupa ketika teman-teman ingin mengupload program yang telah teman-teman buat, misalnya ini ingin diupload, teman-teman jangan sampai salah memberikan informasi board yang teman-teman gunakan. Ini saya menggunakan board Arduino Uno, maka saya pilih Uno, gitu ya. Jangan sampai salah. Board Manager ini digunakan untuk misalnya teman-teman memiliki board baru dan ternyata board tersebut bisa digunakan di Arduino IDE, teman-teman bisa lakukan di sini, bisa dicari dan sehingga nanti akan muncul di sini. Gitu. Misal contohnya saya menggunakan ESP32 di sini. Di sini defaultnya tidak ada, namun karena saya sudah masukkan, sudah saya install di sini si ESP32 ini, maka akan terbaca boardnya. Gitu. Jadi banyak sekali boardnya ya, board Arduino itu sendiri. Dan tentunya teman-teman jangan sampai salah memilihnya. Portnya juga jangan sampai salah. Saya menggunakan COM3. Kalau misalnya salah, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman tidak akan bisa mengupload atau mengirimkan sketch ataupun coding yang telah teman-teman buat menuju Arduino yang teman-teman gunakan. Gitu. Karena terjadi salah pintu gitu. Lalu programmer digunakan untuk burn bootloader dari si Arduino itu sendiri. Lakukan ini gitu. Lalu di sini ada fitur help. Ini untuk mempermudah teman-teman apabila terjadi kebingungan, teman-teman bisa kunjungi misalnya troubleshooting atau reference gitu, melihat referensi dari Arduino itu. Gitu. Ini adalah shortcutnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman malas lah ngecek dari sini, teman-teman bisa melihat di sini. Ini verify, shortcut untuk verify. Ini shortcut untuk upload, untuk menuliskan sketch baru, untuk membuka, dan di sini untuk save. Di sini serial monitor ya. Nah, serial monitor seperti yang tadi. Ini serial monitor untuk memonitor komunikasi serial. Di sini adalah untuk melakukan tab baru. Kalau tab baru nanti di sini nih. Bedanya tab baru adalah kalau file dia akan membuka file baru nih, sketch baru. Tapi kalau misalnya tab baru, misalnya namanya test, maka dia akan membentuk tab baru di sini. Jadi kalau misalnya kita upload, ini merupakan satu bagian gitu ya. Atau mungkin kita bisa gunakan ini sebagai subfungsi gitu. Misalnya ini terlalu panjang, ini jadiin fungsi aja deh, bisa kita masukin ke sini. Tadi kita sudah bahas di sini ada informasi mengenai statusnya. Di sini adalah juga informasi atau keterangan, dan di sini paling bawah kanan juga terdapat status board yang kita gunakan dan port yang terhubung apa. Lalu di sini terdapat juga mengenai baris nomornya ya. Kursornya berada di baris keberapa sih? Misalnya nih saya masukin ke 11, taruh ke 11, maka akan muncul informasi 11. Kalau saya taruh ke baris nomor ketiga, maka akan menunjukkan nomor 3. Itu mengenai video pengenalan fitur-fitur dari Arduino IDE. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saran, atau bahkan komentar, bisa teman-teman masukkan ke dalam kolom komentar.
Dan kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa share video ini, dan silahkan like juga, kemudian subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.